Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Memiliki anak adalah keinginan yang paling utama bagi setiap pasangan suami istri, apalagi bagi pasangan yang baru menikah. Bahkan banyak pasangan yang sudah mempersiapkan dengan khusus kehadiran si buah hati. Karena itu, sudah seharusnya kondisi kesehatan kesuburan pasangan agar keinginan mendapat anak dapat tercapai dengan cepat, jangan sampai hal yang tidak diinginkan terjadi sehingga sulit untuk memiliki anak, seperti gangguan kesuburan atau istilah medisnya disebut infertilitas. Meski infertilitas berkaitan dengan kehamilan, kondisi infertilitas tidak hanya dapat dialami oleh perempuan, namun dapat juga terjadi pada laki-laki. Dr. Stephen SPOG menjelaskan untuk perempuan ada dua hal yang harus diperhatikan agar kesuburannya tetap terjamin, yakni dapat menjaga kesehatan ovulasi dan organ reproduksinya. Dr. Stephen menganjurkan agar wanita yang sudah menikah harus dapat mengetahui dan mencatat siklus haidnya. Jika ada perubahan haid yang tidak lazim, untuk segera diperiksa ke dokter. Untuk organ reproduksi, wanita harus benar-benar dipastikan semua organ bekerja dengan baik. Organ tersebut terdiri dari rahim atau uterus yang berfungsi untuk menampung sel telur yang telah dibuahi dan menjadi janin. Kemudian ada ovarium yang berfungsi sebagai tempat diproduksinya sel telur maupun hormon seks seperti progesteron dan estrogen. Organ ovarium ini berbentuk oval kecil di sisi kiri dan juga kanan serta terhubung langsung dengan rahim melalui tuba falopi. Organ tuba falopi merupakan saluran yang berfungsi untuk menghubungkan sel telur ke dalam rahim. Saluran ini juga berfungsi sebagai tempat terjadinya pembuahan antara sel telur dan juga sperma. Dan organ selanjutnya adalah vulva, yakni bagian terluar dari organ reproduksi wanita yang terdiri dari labia minora, klitoris, dan juga labia minora. Bagian labia majora ini memiliki kelenjar minyak dan juga keringat serta akan ditutupi rambut halus saat wanita sudah mengalami pubertas. Menurut Dr. Stephen, faktor lain yang dapat mengganggu kesuburan wanita adalah kegemukan yang tidak seimbang atau obesitas. Selain itu, pola makan yang tidak sehat, seperti makan sembarangan atau makan berlebihan. Kemudian obat-obatan juga dapat menyebabkan gangguan kesuburan. Untuk kasus infertilitas yang terjadi pada pria atau suami disebabkan oleh gangguan hormonal, fisik, serta fisiologis. Sejumlah gangguan hormon yang menyebabkan fertilitas adalah kadar hormon tiroid yang terlalu rendah. Kemudian karena kondisi hormon prolaktin yang terlalu tinggi. Selanjutnya juga dapat disebabkan karena rendahnya produksi hormon follicle stimulating hormone dan luteinizing hormone dari kelenjar pituitari dan penyebab lainnya karena hyperplasia adrenal kongenital atau ketika kelenjar pituitar tertekan, kenaikan hormon androgen adrenal yang menyebabkan produksi sperma rendah. Pada pria, pengobatan infertilitas yang dilakukan adalah mengatasi kemungkinan masalah seksual secara umum, mengobati infeksi, terapi hormon, konsumsi obat-obatan tertentu, hingga tindakan operasi. Biasanya pengobatan ini dilakukan jika kemandulan pada pria disebabkan oleh varikokel. Fertilitas itu adalah suatu kondisi di mana satu pasangan itu yang sudah menikah selama 1 tahun. Kemudian mereka berhubungan seksual itu secara teratur, kemudian tanpa menggunakan alat kontrasepsi, terus belum hamil juga. Nah, jadi jika satu pasangan suami istri itu baru menikah sekitar 6 bulan, ya, itu belum bisa kita katakan infertil. Atau mereka udah menikah lebih dari 1 tahun, tapi selama ini jarak jauh mungkin satu di Kalimantan, satu di Sumatera, ketemunya cuma 1 bulan sekali. Nah, itu belum bisa kita katakan infertil. Jadi kalau kita bilang infertilitas itu harus ada memenuhi kriteria tadi dari waktu 1 tahun, kemudian berhubungan seksual secara teratur, dan tidak menggunakan alat kontrasepsi. Nah, kemudian kita mau mungkin pada bertanya ya, kenapa kok pakai angka 1 tahun ya? Kenapa 1 tahun itu kita sudah mempunyai data kalau misalnya pasangan itu menikah selama 3 bulan pertama, itu 50% akan hamil sendiri. Jadi tanpa intervensi medis, tanpa ke dokter, itu akan hamil sendiri. Dalam 6 bulan pertama, 75% sudah hamil sendiri. Kemudian dalam 1 tahun, itu sekitar 85% itu sudah akan hamil biasanya. Nah, sisanya ini yang 15% inilah yang biasanya memerlukan bantuan dari dokter untuk dicari tahu penyebab masalahnya, kenapa kok belum hamil. Karena jika 15% ini kita tunggu sekitar 1 tahun lagi, itu biasanya nggak akan hamil. Yang hamil sekitar 1% aja, jadi tinggal sedikit aja yang hamil. Kalau di medis, kita tidak pernah mengatakan seseorang itu mandul. Lebih kebilang itu mengalami gangguan kesuburan. Kalau misalnya mandul, mungkin ini maksudnya adalah dia sudah tidak bisa hamil sama sekali.
ada kasus-kasus tertentu memang udah tidak bisa hamil. Jadi dia contohnya ya pada pasien yang sudah mengalami pengangkatan indung telur, kedua indung telurnya sudah diangkat, otomatis di dalam sel telurnya itu udah nggak ada lagi. Kalau sel telurnya nggak ada lagi, otomatis dia tidak dapat dibuahi lagi dan tidak akan terjadi kehamilan. Nah, kalau seperti itu mungkin kita bisa dikatakan mandul, tapi ya istilahnya agak kasar ya kalau kita bilang mandul. Terus pastikan juga dulu apakah berhubungan seksualnya teratur nggak, gitu. Kalau misalnya berhubungan seksualnya tidak teratur, belum bisa kita bilang dia infertil ya. Karena kadang ada yang datang tuh pasiennya kan bilang, dok saya sudah 1 tahun lewat nih belum hamil-hamil. Ternyata satu di luar kota, satu di Jakarta misalnya, satu lagi di Kalimantan. Ketemunya sebulan sekali. Nah itu nggak bisa kita bilang kalau sudah mengalami gangguan infertil. Jadi biasanya kalau kita bilang dia infertilitas itu harus berhubungan itu sudah teratur dan tidak menggunakan alat kontrasepsi. Berhubungan secara teratur itu berapa normalnya? Pasti penasaran juga ya. Pada banyak yang nggak tahu ya kira-kira berapa sih yang normal itu berhubungan secara teratur. Nah, jadi yang normal itu adalah sekitar 2-3 kali seminggu atau setiap 2 hari, 3 hari sekali lah berhubungannya. Mengapa kita patokannya 2-3 kali seminggu itu karena sperma itu dia pematangannya membutuhkan waktu sekitar 3 hari. Sedangkan sel telur yang keluar atau ovulasi itu biasanya hidupnya cuma sekitar 24 jam atau 1 hari aja. Nah, dengan berhubungannya 2-3 kali seminggu, kemungkinan atau kesempatan sel sperma dengan sel telur untuk bertemu itu lebih besar. Infertilitas bisa terjadi pada wanita sama pada pria ya sebenarnya ya. Nah, kalau pada wanita ini sebenarnya besar banget, terlalu banyak yang dibahas kalau kita bahas semuanya. Jadi kita mungkin saya sederhanakan aja, kita membahasnya itu kedua bagian yang sering, yaitu pertama itu gangguan ovulasi. Yang kedua tuh gangguan pada organ reproduksi wanita. Jadi kalau gangguan pada ovulasi itu kita mungkin saya jelaskan dulu ya ovulasi itu apa. Ovulasi itu adalah pelepasan atau keluarnya sel telur yang matang. Biasanya itu 1 bulan sekali normalnya. Jadi sel telur ini kalau dia udah keluar, kalau dia ketemu sperma, nah itu akan hamil, dia terjadi pembuahan. Kalau tidak ketemu sperma, maka dia akan terjadi haid biasanya. Nah makanya gangguan ovulasi ini gampang kita ketahuin biasanya. Tandanya apa? Itu paling gampang haidnya. Jadi kalau siklus haidnya tidak teratur, ada kemungkinan dia terjadi gangguan ovulasi. Ada orang yang haidnya telat 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Nah, itu biasanya ada kemungkinan besar terjadi gangguan ovulasi. Normalnya siklus haid itu sekitar 21-35 hari. Jadi kalau lebih lama dari itu, ya mungkin harus diperiksakan apakah ada terjadi gangguan ovulasi atau tidak. Nah, maka biasanya saya juga sering anjurkan pasien sama pasangan suami istri ini untuk mencatat siklus haidnya. Jadi kalau misalnya siklus haidnya ada perubahan, itu segera diperiksa. Itu. Yang menyebabkan gangguan ovulasi ini juga banyak ya. Yang paling sering itu gangguan hormonal. Gangguan hormonal mungkin kalau pernah dengar ya itu ada PCOS, Polycystic Ovarian Syndrome, itu udah paling sering terjadi pada wanita. Terus ada juga karena penggunaan obat-obatan tertentu itu juga bisa mengganggu ovulasi. Kemudian mungkin dia ada penyakit-penyakit tertentu yang mengganggu hormonal pada perempuan itu. Itu pada gangguan ovulasi. Kalau pada gangguan yang organ reproduksi, kita mungkin udah tahu kalau organ reproduksi wanita itu terdiri mulai dari vagina, kemudian ke serviks, atau leher rahim, kemudian rahim, kemudian ada saluran ya, saluran tuba, saluran yang menyambungkan indung telur ke rahim. Terus ada indung telur yang di dalamnya ada sel telur. Jika salah satu saja ada terjadi masalah, itu dapat mengganggu kesuburan. Misalnya kalau tersumbat tuh salurannya, maka sel telur sama sel spermanya susah untuk ketemu. Atau ada penyakit seperti kista, atau ada miom pada rahimnya, ada polip, itu juga bisa mengganggu pada kesuburannya. Sementara itu untuk wanita ada beberapa jenis pengobatan yang bisa dilakukan mulai dari pemberian obat kesuburan untuk merangsang ovulasi, tindakan operasi untuk memperbaiki kesuburan,
inseminasi intrauterin atau inseminasi buatan, serta memanfaatkan teknologi reproduksi berbantu. Dr. Stephen menambahkan pasangan suami istri harus memastikan teratur atau tidak dalam berhubungan seksual. Jika teratur namun pada masa perkawinan sudah 1 tahun lebih tidak memiliki anak, maka harus segera konsultasikan ke dokter. Tim Eljon Media melaporkan.